Saudari dan saudara yang terkasih, dia seorang pria yang beberapa tahun yang lalu menikah. Dia seorang businessman, pengusaha yang keras dan galak, sehingga para karyawan takut sama dia, tidak ada perhatian pun terhadap perintah-perintah Tuhan. Dia masa bodoh. Maka jangan heran relasi dengan istrinya seringkali tegang, sehingga mereka susah mendapat keturunan. Tapi hidupnya tiba-tiba berubah luar biasa gara-gara kedatangan seorang anak. Kan dia sangat mendambakan seorang anak. Dia mengantar istrinya sendiri ke rumah sakit untuk bersalin. Dia tidak masuk kamar bersalin, tunggu di luar saja. Ternyata dia orang yang kasar, mempunyai hati yang kecil, tidak tega, tidak mampu melihat penderitaan dari istrinya atau orang lain. Dia tunggu di luar. Dia mendengar jeritan dari istrinya, kesakitan. Dan tiba-tiba dia mendapatkan dirinya taktur juga. Dia mendapatkan dirinya sedang berdoa. Padahal sudah jarang berdoa. Dia berdoa, Tuhan selamat, minta tolong, selamatkan istri dan anak saya. Bantu. Belum apa-apa. Dia sudah belajar sesuatu dari anaknya. Berdoa. Pasrah, minta tolong kepada Tuhan. Begitu penjalinan selesai, dia masuk ke kamarnya. Dia lihat anaknya utuh, sempurna, tidur di pangkuan istrinya yang senyum, yang bahagia. Kembali lagi, secara spontan dia berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas mujizat yang terjadi. Luar biasa. Dan dia berjanji, Mak, kita akan menjadi orang tua yang baik untuk anak kita. Akan dididik luar biasa. Istrinya senyum-senyum saja. Pak, mungkin saja anak kita akan mendidik kita lebih baik daripada kita mendidik dia. Terbalik. Dia bisa jawab. Dia mengamati anaknya, lihat sering. Dia kaget. Kagum. Kok anak itu dimanapun juga, kapan saja tidur nyenyak, pasrah luar biasa. Ternyata anak itu bisa damai gara-gara dia percaya sepenuhnya, menyerahkan diri kepada perlindungan orang tuanya, yakin hidupnya aman, tentram. Dan dia merenungkan, kenapa saya tidurnya susah? Seringkali terbangun, seringkali gelisah, seringkali keringat di tengah-tengah tidur. Mengapa hati saya tidak tentram? Dia mau belajar dari anaknya untuk pasrah, menyerahkan diri segala masalah-masalahnya kepada Tuhan saja, supaya hatinya menjadi tenang dan damai. Lagi-lagi dia bersyukur mendapat suatu pelajaran yang berarti dari anaknya. Dia lihat anaknya sangat mengakui ketergantungannya pada orang-orang lain. Begitu anaknya mau minum atau popoknya basah, dia teriak, minta tolong, berani minta bantuan pada orang lain.
Dan begitu anak itu ditolong, dia dengan mulutnya yang masih tanpa gigi senyum kepada mami, kepada papi, ucapan terima kasih. Mengaku ketergantungan pada orang lain dan tahu mau bersyukur atas kebaikan yang dialaminya. Kembali si bab itu berfikir, kapan sih saya bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada sesama manusia atas bantuan yang mereka berikan kepada, bersyukur kepada istri saya. Kapan saya mengaku ketergantungan diri saya dari orang-orang lain? Dia tunduk kepala, sombong, berjanji mau belajar dari anaknya. Dia mengamati melihat anaknya hebat. Anak itu tumbuh sedikit, tapi mempunyai banyak kawan-kawan. Suka main bersama-sama. Maunya hitam, sok main. Maunya miskin, main. Maunya beda agama, main. Nggak ada perbedaan antara manusia. Semuanya di mata anaknya sama saja. Nggak ada diskriminasi. Dia berpikir, kenapa sih? Kenapa saya suka membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lain? Mengapa saya suka bersahabat dengan orang-orang kaya? Yang sesuku dengan yang lain saya tolak. Anak saya nampaknya toleransi besar. Main dengan siapa pun juga. Tanpa membeda-bedakan. Lebih happy daripada saya. Kembali lagi dia berjanji. Saya mau belajar dari anak saya. Saya pun mau menjadi manusia yang bisa bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Dia lihat anaknya yang sedang main dengan teman-temannya, suka bagi-bagi permainannya, suka bagi-bagi permen-permennya manis-manis, suka bagi. Padahal dia sadar, saya pelit, saya suka perhitungan. Saya mikir-mikir dulu sebelum saya bagi-bagi memberikan sesuatu kepada orang lain. Kembali dia berjanji, saya mau belajar pada anak saya yang tanpa membeda-bedakan siapapun kebahagiaan, cinta dan barangnya. Kadang-kadang wajar anaknya kecewa, merasa diperlakukan tidak baik. Marah. Tapi hebat. Anak bisa marah-marah, tapi lewat beberapa menit saja dia kembali bersahabatan. Lupa kegagalan, lupa kekecewaan, dia kembali main dengan teman-temannya. Kembali si bab itu bertanya, kok bisanya? Bisaan bahwa dia begitu cepat bisa mengampuni orang-orang lain. Padahal saya itu bisa bertahun-tahun lamanya. Saya bisa keki, saya bisa jengkel sama orang-orang lain. Tidak mau mengampuninya. Kembali si bab itu berjanji. Saya mau belajar dari anak saya. Saya pun seterusnya mau gampang mengampuni. Dengan harapan supaya Tuhan pun mengampuni saya. Sambil mengamati anaknya diberi nama Zipora. Zipora artinya malaikat kecil. Ternyata anak yang kecil itu, malaikat kecil itu mengantar dia kembali kepada Bapa di surga. Dia kaget. Dia melihat anaknya suka tangannya terkatup. Mata tutup. Berdoa. Sebelum makan, mestinya dia berdoa. Sebelum tidur, mestinya dia berdoa. Kapan saya berdoa? Makan, hayo sikat. Tidur, sok, ngorok. Dia belajar. Lebih-lebih ketika anaknya mengajak, Papi, mari kita berdoa bersama-sama. Dan dia enggak perkasa, dia yang kasar. Dia ikut berlutut di depan tempat tidur, berdoa bersama anaknya. Si Zipora, malaikat kecil,
membawa dia kembali dalam relasi dengan Tuhan. Kemudian dia ingat, entah ilham dari mana, dia ingat sabda Tuhan. Kalau kau tidak menjadi seperti seorang anak kecil, kau tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Dia mengangguk. Betul. Kita bisa belajar banyak dari anak kecil yang polos, yang dekat pada Tuhan, yang bersahabatan dengan siapapun juga, yang suka membagi-bagi, yang suka berdoa, yang suka mengakui ketergantungan dari kebaikan Tuhan. Dia berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan yang memberi hadiah yang begitu indah, yang begitu berarti bagi dia, Sipora, malaikat kecil yang membawa dia kembali di tangan Tuhan. Saudara sekalian, ada baiknya kita juga seringkali melihat anak kecil. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh istrinya. Mungkin saja anak kecil itu akan lebih banyak mendidik kita orang dewasa daripada kita orang dewasa mendidik dia. Belajar dari anakmu. Hadiah Tuhan dalam pelukan tangan kita. Supaya kita pun mau bersyukur kepada Tuhan yang memberi Sipora, malaikat kecil kepada kita. Kita mendoakan anak-anak kita sekalian.